saya juga bisa ngerekam ya? Atau gimana? Saya ngerekam juga sama-sama, enggak apa-apa. Silakan, Pak Guru. Baik. Sebentar dulu. Ya, kita mulai ya. Silakan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, yaitu kegiatan coaching, ya, dimana saat ini yang pertama saya akan sebagai coach dan Pak sebagai coach. Marilah kita sama-sama buka kegiatan kita dan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, kita langsung saja Pak Satria. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Satria? Alhamdulillah Pak Guru, Pak Subandi, saya saat ini sehat. Semoga Bapak juga demikian. Gimana Pak? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak Satria. Tumben di sini Pak Satria. Kalau saya boleh tahu, apa tujuan Bapak menemui saya? Kok tumben sekali? Iya Pak Guru, dari kemarin sebenarnya saya ingin berdialog dengan Bapak, tapi alhamdulillah hari ini waktunya bisa tersedia untuk saya. Jadi begini Pak Guru, karena tadi Pak Guru menanyakan saya apa yang ingin dibicarakan, jadi dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur pada Allah bisa bertemu Pak Guru untuk bukan sekedar Pak Guru, tapi ingin membicarakan sesuatu yang sangat mengganjal selama ini di dalam hati saya Pak Guru. Kalau saya boleh tahu, kira-kira mungkin Bapak bisa menceritakan apakah sesuatu yang mengganjal di dalam Bapak? Mungkin apa ya? Kesempatan yang apa namanya yang Bapak bicarakan ini mungkin bisa dikatakan. Kira-kira apa gitu yang membuat mengganjal di hati? Begini Pak Guru, jadi selama 6 bulan terakhir ini dari semester 1 lah, saya sudah melakukan praktik yang baik menurut saya dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Artinya dari merencanakan, lalu mengadakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi, sampai mengadakan perbaikan daripada murid-murid saya yang kira-kira belum mencapai KKM, ketuntasan, atau belum memenuhi target, sudah saya lakukan Pak Guru. Tetapi yang masih menjadi ketidakpuasan saya ketika saya memberikan anak-anak saya ini pekerjaan rumah, tugas-tugas setelah pembelajaran, atau kadang-kadang saya kasih tugas di rumah,
dari 40 siswa yang mengikuti pembelajaran hampir tidak memenuhi, artinya tidak sampai 50% yang melaksanakan tugasnya atau mengantar tugasnya tepat waktu. Bahkan beberapa kali saya coba, tapi tetap begitu saja dia. Jadi dan anak-anak ini monoton itu saja yang sering tidak mengerjakan tugasnya. Gitu. Eh, saya konfirmasi lagi ya. Jadi masalah utamanya itu adalah ketika Bapak memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi sebagian besar atau mungkin setengahnya dari anak-anak itu tidak tuntas menyelesaikan tugasnya. Nah, kaitannya dengan hal itu, yang ingin saya tanyakan, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira di mana posisi Bapak berada sekarang? Uh, ya menurut asumsi saya ini Pak Guru, kalau diskalakan tentang apa yang menjadi ganjalan saya saat ini, saya merasa di titik paling rendah lah, artinya sekitar di angka 6 Pak Guru, di angka 6. Jadi Iya. sangat rendah menurut saya ini Pak Guru. Iya. Baik, jadi kira-kira nih untuk mencapai posisi yang Bapak inginkan, jadi kekuatan apa yang mungkin Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, jadi dari skala 1 sampai 10, jadi tentunya kira-kira Bapak akan mencapai pada level berapa dengan kekuatan Bapak yang memiliki? Ya menurut saya sebagai manusia yang normal, sebagai guru yang ingin melihat anaknya berhasil, saya tentunya akan berusaha untuk mencapai ya angka kesempurnaan, yaitu angka 10, tetapi barangkali angka 10 itu bagi saya mungkin ya perlu proses Pak Guru. Tapi saya akan berusaha menargetkan diri saya untuk bisa mencapai angka 8 lah dulu. Saya tidak berani uh, terlalu tinggi mengambil patokan. Tetapi saya ingin berusaha dulu meraih angka 8 lah dulu. Begitu Pak Guru. Oh ya, baik. Tadi Bapak mengatakan akan mencapai tujuan atau pada posisi yang baik lah gitu. Apa kekuatan yang Bapak miliki dalam tersebut? Mohon mungkin Bapak apa kekuatannya? Ya, mohon maaf Pak Guru, suara Pak Guru terputus-putus. Mohon diulang lagi Pak Guru. Agak terputus-putus suaranya Pak Guru. Nggih Pak Guru. Baik. Sebelum saya tanya, Bapak pakai speaker ya di sana ya? Ya. Saya dengar. Iya, jadi saya mendengar kembali suara saya gitu. Ya. Halo, sudah jelas suara saya, Pak? Udah bagus nih Pak Guru. Pertanyaan saya tadi, Pak Satria, apa sih kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan yang Bapak ingin capai? Apa kekuatan yang Bapak miliki? Jadi kekuatan yang saya miliki saat ini, saya mencoba memperbaiki mungkin cara saya mengajar atau bagaimana cara saya
menyampaikan informasi kepada siswa. Mungkin ini kekuatan saya yang artinya di samping saya mencoba memperbaiki atau merefleksi diri, baik dari cara mengajar, cara memberikan informasi, kemudian bagaimana berkolaborasi dengan sesama teman sejawat dan orang tua wali. Mungkin itu yang menjadi kekuatan saya untuk berusaha untuk bisa meraih skala yang lebih tinggi dari saat ini, Pak Guru. Oh ya. Eh, Baik Pak Satria. Dari kekuatan atau kelebihan yang Bapak miliki, kira-kira nih peluang atau kemungkinan apa yang Bapak bisa ambil? Jadi Coba, dari kelebihannya atau kekuatan itu, saya ulangi ya. Kira-kira apa sih peluang ya atau kemungkinan apa yang Bapak bisa ambil untuk mencapai tujuan? oh ya, dari sekian mungkin usaha saya dalam mencapai tujuan ini, jadi peluang yang saya ambil mungkin dalam hal ini ingin saya berusaha sekuat tenaga. Pertama, tadi seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin saya perlu merefleksi diri saya sendiri dulu, apakah memang ya saya sebagai guru mungkin perlu refleksi apakah memang komunikasi saya yang masih perlu, tetapi saya sangat antusias, saya berpeluang untuk lebih baik lagi dengan cara tadi. Yang pertama, saya ingin mendekati atau berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kira-kira saya akan saya ingin mengidentifikasi, artinya saya ingin inventarisir semua siswa-siswa atau berapa persen siswa yang tidak aktif dalam mengumpulkan tugasnya, lalu akan saya berkolaborasi dengan teman sejawat yang kira-kira berdekatan rumah dengan anak-anak tersebut. Itu yang pertama. Lalu kemudian saya mencoba home visit nanti kepada anak-anak yang memang dekat dan sering sekali tidak tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu ini. Siapa tahu lah di situ ada mungkin faktor-faktor keluarga. Jadi menurut saya kemungkinan besar ini berpengaruh karena sebagian besar anak murid saya ini kan orang tuanya sebagai nelayan. Nah, kemungkinan dari segi orang tua atau lingkungan sangat berpengaruh bagi kesempatan anak di dalam belajar, terutama di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah, Pak Guru. Jadi menurut saya peluang ini mungkin saya jadikan yang prioritas. Kenapa? Karena sebagian besar anak-anak ini terlihat bahwa mereka ini dipakai tenaganya oleh orang tua ketika dia mau melaut. Kemudian anak-anak itu ketika dia mau melakukan tugasnya atau mengerjakan tugasnya, dia kadang-kadang juga tidak terkontrol oleh orang tuanya. Karena sebagian besar orang tuanya juga menghabiskan waktu di laut. Begitu Pak Guru. Baik Pak Satria. Jadi saya kembali lagi mengkonfirmasi. Jadi peluang atau kemungkinan yang akan Bapak lakukan itu adalah akan melakukan kegiatan kunjungan rumah ya. Itu home visit ya, home visiting. Nah jadi
Kira-kira mungkin mohon diceritakan kembali apa hambatan terbesar Bapak atau hambatan Bapak dalam melakukan kegiatan tersebut. Ya, jadi saya kalau berpikir masalah hambatan-hambatan yang akan saya hadapi ketika meraih apa yang atau berusaha memperbaiki atau mencari solusi bagaimana uh, supaya anak ini termotivasi atau lebih fokus untuk belajar atau menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan dari sekolah. Sebetulnya tugas-tugas ini tujuan saya kan ingin mereka lebih aktif di rumahnya. Karena menurut saya di sekolah ini waktunya sangat sedikit, sedangkan di rumahnya ini adalah artinya lebih lama anak-anak ini punya waktu di rumah untuk belajar. Tetapi ketika waktu ini tidak dimanfaatkan dengan baik tanpa juga bimbingan orang tua, maka ini akan sia-sia. Jadi tantangan-tantangan ini pertama pasti ada, terutama waktu Pak Guru. Kemudian waktu terutama yang mungkin sulit untuk bertemu dengan orang tua. Karena apa? Ketika saya akan mengadakan home visit atau kunjungan rumah, waktu pagi atau siang itu sebagian besar daripada orang tua wali ini akan tidur dia akan ngantuk karena semalamnya udah begadang untuk mencari rezeki, mencari ikan. Nah, ketika nanti saya mengadakan home visit, tentunya kendala-kendala untuk bertamu mungkin ini sangat riskan lah. Artinya kadang-kadang saya berpikir ya susah juga untuk bertemu dengan orang tua. Tetapi di sisi lain nanti kita coba kolaborasi dengan kepala sekolah, teman yang lain untuk bisa bagaimana solusi terbaik dari hal yang saya temukan saat ini. Begitu Pak Guru. Baik, ya. Jadi tadi Bapak sudah mengatakan hambatan atau gangguan utama yang dialami kaitannya dengan bagaimana supaya anak ini terus belajar, ya, menyelesaikan tugas yaitu dengan melakukan kunjungan rumah, tetapi hambatannya itu adalah jarang bisa bertemu dengan wali siswa. Ya. Kemudian tadi Bapak sebutkan mencari solusi-solusi bersama pimpinan atau kepala sekolah. Nah, yang ingin saya tahu, kira-kira apa solusi konkret mungkin yang akan dibuat oleh Bapak atau bersama kepala sekolah? Kira-kira apa solusi? Ya, jadinya nanti lewat kepala sekolah selaku pimpinan, beliau mungkin karena seorang leadership itu akan membuat suatu kebijakan kepada saya. Mungkin dikala kunjungan rumah itu mungkin saya bisa tidak tidak mengajarlah di waktu-waktu tertentu sebagai dukungan buat saya lah untuk mengadakan verifikasi atau bagaimana mendekati orang tua wali, komite untuk menyelesaikan bagaimana membuat anak-anak ini termotivasi. Jadi saya ingin kepala sekolah itu ikutlah nimbrung di dalam persoalan ini dan menjadi hal yang positif lah ketika saya selaku bawahan kemudian kita merasa pimpinan itu terlibat, ya ini sangat memberi kekuatan buat saya sendiri selaku guru. Oh iya, iya. Tadi Bapak mengatakan
rencananya itu adalah akan mengajak berkolaborasi dengan monitor, kemudian dengan warid bersama kepala sekolah. Nah, kira-kira apa prioritasnya dari beberapa rencana itu, prioritas mana yang diutamakan yang akan Bapak ambil? Putus-putus Pak Guru, coba diulang Pak Guru. Baik Pak, saya ulangi ya. Saya ulangi. Oke. Tadi Bapak mengatakan, mungkin ini benar atau iya atau salah, silakan nanti Bapak komentari. Akan merakan rencana akan berkunjung ke wali murid. Kemudian kemudian akan menggandeng atau berkolaborasi dengan komite. Ya, betul. Tentunya bersama kepala sekolah. Nah, jadi dari beberapa rencana itu kira-kira apa prioritas yang Bapak pilih? Artinya mana yang lebih didahulukan dari kegiatan atau rencana-rencana yang akan Bapak lakukan? Oh ya. Jadi yang saya ingin prioritaskan dan waktu dekat ini saya ingin coba mengadakan kunjungan rumah dalam rangka berkolaborasi dengan orang tua wali supaya bisa mengawasi anak-anak kita terutama di dalam penggunaan HP. Jadi saya melihat berasumsi bahwa anak-anak di rumah lebih banyak memegang HP untuk main game sehingga tugas-tugas mereka terbengkalai. Jadi saya ingin bahwa komite, masyarakat yang lain, wabil khusus orang tua itu benar-benar selektif di dalam mengawasi atau selektif di dalam memberikan anak itu HP. HP ini memang ya zamannya sekarang Pak Guru, memang anak-anak ini kerap kali tidak lepas dari namanya gadget, HP dan lain-lain ini untuk mereka di rumah ini. Ya, kalau mereka gunakan HP ini untuk belajar, saya pikir ini momen yang sangat baik. Tetapi sebagian besar dari mereka menurut informasi dari teman-teman yang lain ini dia kerap kali menggunakan HP ini untuk main game. Nah, sehingga sebagian besar dari mereka ini untuk mengerjakan tugasnya itu tidak tuntas, tidak sesuai tepat waktu, sehingga mereka banyak mengerjakan tugasnya di sekolah, Pak Guru. Jadi itulah prioritas utama saya, harus mengadakan home visit dulu ke orang tua wali ini untuk bagaimana ya seperti tadi itu mengurangilah penggunaan HP ini, bukan melarang, tapi mengurangi dan diawasi. Begitu Pak Guru. Oh iya, jadi bisa dikatakan itu adalah strategi yang Bapak lakukan ya? Benar. Yaitu mendatangi orang tua siswa untuk sama-sama nanti mengawasi anak kita dalam penggunaan HP atau gadget ya, gitu ya. Kira-kira nih Pak Satria, bagaimana jangka waktu dari rencana yang akan Bapak lakukan? Kira-kira berapa lama kegiatan ini yang akan Bapak laksanakan? Jadi ini karena sudah masuk di tengah semester, jadi hampir 3 bulan sudah kita belajar di semester 2 ini, dan sudah dari tadi mungkin besok terakhir kita akan mengadakan ulangan tengah semester. Nanti saya akan mencoba setelah ini ada waktu sedikit, mungkin di dalam bulan puasa ini, di tengah-tengah kegiatan libur pun mungkin saya akan mencoba 1-2 sampel lah, saya akan coba mendekati orang tua lah. Kemudian nanti lewat WA grup nanti kita coba sosialisasikan juga ke anak-anak bagaimana menggunakan HP supaya lebih bermanfaat bagi pembelajaran. Jadi saya juga punya WA grup Pak Guru, jadi di samping nanti home visit juga
Mungkin sampel, nggak mungkin dari 40, mungkin dari 20 orang itu saya akan kunjungi semua, tapi mungkin ya setengahnya dulu. Nanti kalau memang tidak ada perubahan, baru saya akan adakan tindak lanjut apa? Mungkin langkah berikutnya. Iya. Kira-kira nih Pak Satria, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak? Ukuran keberhasilannya apa kira-kira gambarannya? Mungkin bisa Ya ceritakan kalau ukuran keberhasilannya. kalau saya berbicara ukuran keberhasilan Pak Guru, ya saya ingin melihat 100% lah, atau 99% lah, semua anak saya itu aktif, motivasinya tinggi di dalam ikut belajar, menyelesaikan tugas-tugasnya Pak Guru. Iya. Eh, Tadi di pertanyaan awal ada gangguan-gangguan yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira bagaimana sih teknis Bapak atau mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Jadi insya Allah kalau guru ini mungkin tidak pernah kehabisan akal Pak Guru. Jadi ketika nanti langkah pertama misalnya saya agak sulit menemukan orang tua wali di dalam home visit ini, mungkin bisa dengan cara mungkin pihak sekolah nanti akan mengadakan undangan lah. Kita undang nanti wali murid secara berkala. Jadi nanti saya akan ngomong dengan kepala sekolah untuk membuat undangan secara berkala. Ya sekali dalam 3 tahun, 3 bulan lah. Jadi mungkin sekali sebulan tidak bisa, ya sekali 3 bulan. Kalau tidak bisa sekali 3 bulan, ya sekali satu semester lah. Jadi di kesempatan itulah nanti coba kita akan menyampaikan atau mensosialisasikan bagaimana bahaya atau manfaat dari HP ini. Saya pikir itu solusi nanti yang saya akan tempuh, Pak Guru. Iya, iya. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Komitmen Bapak apa? Ya, saya ingin supaya apa? Saya menjadi guru yang berhasil. Jadi target-target saya di dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan belajar mengajar saya ini uh, lebih baik. Artinya pembelajaran saya tentu berpusat pada murid, kemudian bagaimana saya melakukan KBM yang berpihak pada murid, dan saya bisa mencetak atau menuju atau mewujudkan uh, profil pelajar Pancasila seperti yang dicanangkan oleh Bapak Kementerian Dikbudristek saat itu. Gitu. Iya. Jadi dari komitmen yang Bapak buat, yang kira-kira siapa dan apa saja yang membantu Bapak dalam melaksanakan rencana aksi itu? Ya, dalam mencapai komitmen saya ini atau untuk mewujudkan komitmen diri saya ini untuk mencapai keberhasilan ini, tentunya saya tidak bisa sendiri, Pak Guru. Saya butuh kolaborasi baik dengan teman sejawat, pimpinan. Di sini juga seperti dari awal, kolaborasi itu tidak hanya dari dalam sekolah, tetapi dari luar sekolah juga seperti tadi orang tua wali atau komite, bahkan stakeholder yang memang uh, apa, apa yang bisa kita libatkan lah di dalam dunia pendidikan. Karena prinsip saya Pak Guru, tidak mungkin kita akan bisa tanpa kebersamaan. Jadi bersama kita bisa. Gitu dia Pak Guru. Iya. Baik Pak Satria, jadi dari kegiatan pertemuan kita
pada kesempatan ini ya, banyak hal yang Satria sudah ungkapkan, ceritakan. Mudah-mudahan nanti Pak Satria bisa, yang selama ini Pak Satria itu merasa berat, ya merasa stres, memikirkan masalah yang hadapi selama kegiatan. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan kita, dengan pertemuan kita pada kesempatan ini bisa nanti menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak. Mudah-mudahan nanti lain kali Amin. kita bisa menyambung lagi kegiatan kita ini. Terima kasih Pak Guru atas waktu yang sudah diberikan buat saya. Saya sangat senang Pak Guru bisa meluahkan unek-unek saya saat ini. Saya merasa plong rasanya Pak Guru. Terima kasih banyak Pak Guru. Baik, sampai jumpa Pak Satria. Sampai Assalamualaikum jumpa Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang gilirannya Pak Satria ya. Oke. Untuk tidak membuang waktu Pak Guru, mari kita lanjutkan dialog kita. Saya sebagai coach, Pak Guru sebagai coachi. Mari kita buka sesi ini dengan sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Guru? Tumben kelihatan hari ini. Ya, alhamdulillah sehat di bidang nikmat kesehatan Pak Satria. Tapi mohon maaf saya mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa Pak Subandi. Saya justru sangat senang bisa ngobrol dengan Pak Subandi. Pak Subandi, hari ini kira-kira apa yang mau diobrolkan atau mau dibicarakan oleh Pak Subandi? Kira-kira apa saja? Silakan Pak Subandi. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Satria, kembali lagi saya mengatakan mengganggu waktunya. Saya mencoba saya ingin mencoba menceritakan atau berbagi lah tentang hal yang saya lalui di sekolah Pak Satria. Mungkin barangkali nanti bisa dengan saya bercerita nanti bisa ada jalan keluarnya Pak Satria. Gimana di sekolah itu mungkin saya pada posisi walaupun masih muda Pak Satria, tetapi diposisikan sebagai guru senior, mungkin karena saya masuk di kegiatan guru penggerak ini, sehingga banyak masukan atau hal yang dikeluhkan oleh rekan-rekan yang lain, diceritakan saya kaitannya dengan perilaku pimpinan terhadap rekan-rekan yang lain. Nah, itu yang membuat saya pusing Pak Satria. Bagaimana nanti penyelesaiannya supaya nanti komunikasi dari sekolah itu secara keseluruhan bisa berjalan dengan seperti biasa. Pak Guru Subandi, saya konfirmasi sedikit saja karena kurang jelas. Pak Guru, tadi mohon maaf, Pak Guru yang paling tergolong muda, yang masih sangat muda dibandingkan beberapa orang guru yang memang dianggap kompetensi karena sedang mengikuti program calon guru penggerak. Lalu Pak Guru ada masalah komunikasi dengan Bapak pimpinan, begitu Pak Guru?
Oh iya, jadi sebenarnya yang mengalami gangguan masalah komunikasi itu bukan saya, Pak Satria. Jadi rekan-rekan yang lain dengan pimpinan dan saya di sini posisinya sebagai ya bisa dikatakan sebagai penengah atau jambatan untuk menyampaikan hal-hal yang dialami, yang dirasakan oleh rekan-rekan sejawat kaitannya dengan pimpinan di sekolah. Ya, kira-kira pertemuan kita saat ini, Pak Subandi, kira-kira tujuan yang ingin diraih oleh Pak Guru itu gimana? Seperti apa? Kira-kira kedepannya Oh ya, tujuannya pertemuan ini gimana? jadi mungkin tujuan saya datang ke sini mungkin bukan mungkin ya. Jadi saya ingin mungkin mendapatkan solusi tentang masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan di sekolah kaitannya dengan komunikasi dengan pimpinan supaya nanti pada saat kegiatan proses pembelajaran atau kegiatan di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kira-kira kesempatan apa yang Pak Subandi miliki sekarang ini? Oh ya, jadi saya pada saat ini diposisikan sebagai apa ya juru penengah lah gitu kan untuk bagaimana atau penyambung lidah lah bagaimana situasi atau kondisi rekan-rekan sejawat tanpa sepengetahuan pimpinan. Jadi saya sudah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pimpinan kaitannya dengan apa yang dirasakan oleh rekan sejawat. Begitu Pak Guru. Jadi dari pemaparan Pak Guru, kira-kira kesempatan yang sudah dilakukan oleh Pak Guru sejauh ini kalau diberikan skala usaha Pak Guru di dalam menjepatani untuk memperbaiki komunikasi antara teman dengan kepala sekolah Pak Guru, kira-kira kalau kita urutkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira usaha Pak Guru saat ini sudah di angka berapa Pak Guru? Ya. Jadi dari kesempatan yang saya lakukan menemui rekan guru yang memiliki masalah, kemudian menemui kepala sekolah bagaimana tindak lanjutnya, memberikan masukan, memberikan saran. Dari usaha-usaha yang saya lakukan itu sampai sekarang ini masih menurut saya masih di angka 6. Kenapa saya mengatakan masih di angka 6? Saya sudah berusaha, tapi masih belum ada belum ada reaksi lah atau belum ada tindakan dari kedua belah pihak. Jadi yang angka 6 itu adalah usaha saya. Cuman untuk hasilnya itu masih belum ada. Makanya saya masih berputar di angka 6. Kalau boleh tahu, Pak Subandi berada di angka 6. Kemudian idealnya Pak Subandi ingin meraih di angka berapa ya Pak Guru? Idealnya sih pasti saya ingin paling tidak sesuai dengan usaha saya. Mungkin saya akan mencoba untuk mencapai angka 9 atau bahkan angka 10 untuk
bisa menyelesaikan masalah komunikasi di lingkungan sekolah. Angka 9 itu seperti apa kira-kira Pak Guru? Kira-kira menurut Angka 9 itu ya artinya akan kembali seperti sedia kala, akan kembali sesuai dengan keadaan semula, bagaimana kita berinteraksi dengan biasa. peluang yang kira-kira Kemudian Bapak ambil kira-kira dalam usaha ini kira-kira gimana Pak Guru? Peluang untuk meraih peluang ya, ya peluangnya ya jadi peluang atau kemungkinan yang saya bisa ambil yaitu ya paling tidak saya akan mencapai peluang di sekitaran 85% lah. Bagaimana nanti kita akan berusaha menyelesaikan situasi ini supaya nanti bisa kembali seperti semula. Walaupun mungkin peluangnya agak sulit lah. Cuma nanti kita akan coba usaha untuk bisa menyatukan kedua belah pihak atau menengahi dalam arti sebagai jembatan bagaimana nanti masalah ini bisa selesai. ada enggak gangguan atau hambatan yang akan dapat menghalangi Bapak di dalam meraih tujuan ini? Tentunya ya setiap suatu hal yang akan kita laksanakan itu pasti ada gangguan atau hambatannya ya. Ya jadi hambatan di sini yang saya alami itu adalah masih kuatnya ego masing-masing gitu. Itu yang menjadi hambatan saya. Jadi bisa dikatakan tidak ada yang mau mengalah, masih kuat dengan pendiriannya. Apa rencana Bapak ke depan dalam meraih untuk mencapai tujuan ini? Rencana saya ke depan adalah saya ingin merekonsiliasi mereka. Saya ingin mempertemukan mereka dalam suasana yang relax, kekeluargaan ya. Mungkin dengan memberikan masukan-masukan kepada kedua belah pihak. Nah itu mungkin rencana saya ke depan akan saya lakukan. Jadi Bapak akan mempertemukan kedua belah pihak dalam suatu situasi yang rileks. Ada enggak prioritas yang lain? Iya. Adakah prioritasnya? Prioritas yang lain tentunya nanti jika kita akan mengadakan kegiatan yang mungkin sifatnya dilakukan secara bersamaan, secara keseluruhan. Barangkali nanti dalam waktu dekat mungkin nanti kita akan melakukan kegiatan santai-santai ke pantai. Jadi nanti sambil membuat acara kecil-kecilan, nanti kita akan sama-sama berusaha untuk bisa nanti berkomunikasi dan bisa berkumpul semuanya. Jadi itu prioritas utama saya sekarang. Bagaimana kira-kira jangka waktu yang akan diambil oleh Pak Subandi? Kapan kira-kira waktu itu yang akan dilakukan oleh Pak Subandi? Baik, kalau bisa karena ini kaitannya dengan masalah komunikasi. Saya akan mencoba secepat mungkin ya. Terlebih-lebih sekarang ini kan banyak sekali kegiatan di akhir semester. Jadi saya akan mencoba nanti mengkomunikasikan dengan pihak. Kemudian nanti kita akan coba diskusi dengan rekan-rekan guru yang mungkin punya perhatian terhadap hal ini, karena di sana itu tidak semuanya yang memperhatikan atau peduli terhadap situasi saat ini. Jadi nanti saya akan mencoba
mengajak rekan guru, ya salah satunya di sana adalah guru agama. Ya, jadi jangka waktu yang kita butuhkan ya sampai eh, akhir semester inilah. Ya, Tapi mungkin kemungkinan ya bisa secepatnya. ya. Ukuran keberhasilan Bapak di dalam rencana aksi ini kira-kira seperti apa? Yang jelas ukuran keberhasilan itu ya tentunya seperti yang saya katakan tadi awal ya kembali seperti semula, tidak ada semacam sentimen pribadi. Jadi kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang utama adalah perasaan senang dari melakukan itu. Itu ukuran keberhasilan saya. Ukuran yang ingin saya capai nanti. Apa komitmen Pak Subandi terhadap rencana aksi yang dilakukan ini? Komitmen saya tetap seperti dari awal saya masuk di sekolah itu saya ingin berkolaborasi di sekolah itu dalam menyelesaikan masalah sekolah, dan yang utama adalah saya ingin bermanfaat buat setiap orang di sekolah itu, baik kepala sekolah, tenaga sejawat, tenaga kependidikan, kemudian utama juga buat siswa. Itu poin utama yang ingin menjadi komitmen saya, dan saya ingin bermanfaat buat semuanya. Siapa yang kira-kira dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut, Pak Guru? Kemarin saya sempat berbicara dengan beberapa guru, ya salah satunya guru agama di sana. Kebetulan juga beliau termasuk mungkin posisinya sama dengan saya. Artinya selain memberikan gambaran ilmu tentang bagaimana menjalin silaturahmi, juga komitmen beliau juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Bagaimana tidak enaknya, tidak nyamannya dalam suasana yang bisa dikatakan komunikasinya kurang. Kemudian yang mungkin yang bisa membantu adalah atasan langsung, mungkin dari pihak pengawas. Kita akan coba komunikasikan. Dan yang terpenting adalah karena ini kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, kita komunikasikan juga dengan komite, karena komite ini kita juga sering komunikasi dengan bagaimana penyelesaian selanjutnya. Oke, Pak Subandi, sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi ganjalannya. Saya akan tunggu bagaimana kabar baik dari Pak Subandi ke depannya, bagaimana Pak Guru langkah berikutnya di dalam memperbaiki komunikasi yang Pak Guru dambakan bersama teman-temannya. Mungkin sampai di sini dulu Pak Guru waktu kita. Semoga Pak Subandi dapat lebih sukses sesuai dengan harapan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Mari kita tutup dialog kita ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kembali ke
waktunya ini hampir kita 50 menit. Berarti rekamannya kita tutup. Kalau praktik udah selesai, mohon isi lembar refleksi. Isi dulu lembaran refleksinya Pak Satria ya. Oh, nggih, Pak nggih, Satria isi dulu lembaran refleksi ya, baru ke main room. nggih, Pak, nggih.